We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kita, kajian akhlak dengan pendekatan Asmaul Husna. Jadi kita mengenal asma Allah, kemudian kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, karena di balik asma-Nya itu ada af'alnya. Di balik nama Allah ada juga perbuatan Allah. Jadi antara nama dan perbuatan itu roh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita belajar menata akhlak kita dengan pendekatan Asmaul Husna. Sebagaimana Rasulullah SAW nyatakan dalam hadisnya, "Takhallaqu min akhlaqillah." Berakhlaklah kamu sekalian sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sampai pada kajian yang asma Allah yang ke-7, Al-Muhaimin. Dialah Allah yang Maha memelihara. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menjaga. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menaungi, dan bahkan dialah Allah yang Maha memperhatikan kepada seluruh makhluknya, termasuk kita sebagai makhluknya. Maka begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, bukan dibiarkan begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya, Allah akan memeliharanya, dan Allah juga akan memperhatikan terhadap makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maka di dalam Al-Quran, Al-Muhaimin itu disebutkan oleh Allah 2 kali. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, "Wallahu alladzi", bismillahirrahmanirrahim, "Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin." Al-ayat, subhanahu amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada sembahan kecuali Dia, yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk diibadahi itu adalah Dia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik, yang merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, tidak ada kekurangan suatu apapun, As-Salam yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, Al-Mu'min yang memberikan rasa aman, dan Al-Muhaimin yang memelihara. Maka sebagian dari para ulama memahami antara Al-Mu'min dengan Al-Muhaimin itu memang serupa, sekalipun ya Allah kalau menyebutkan itu pasti tidak sama. Al-Mu'min itu Allah yang memberikan rasa aman. Karena itu bagi orang-orang yang beriman, maka diharapkan oleh Allah, kemarin sudah kita kaji, akan memberikan rasa aman bagi lingkungannya. Maka tidak disebut seorang mukmin kalau tidak menjaga rasa aman bagi orang lain. Maka orang lain yang bertemu dengan orang-orang yang beriman itu pasti aman, nyaman, di mana tidak akan menjadi korban kebohongan, tidak akan menjadi korban caci makian, tidak akan menjadi korban kecurangan, karena dia berhubungan atau berhadapan dengan orang yang beriman. Disitulah maka kita bisa belajar dari asma Allah. Nah, Al-Muhaimin, antara rasa aman dan memelihara itu memang sangat dekat, sekalipun ada titik khusus yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Mu'min dengan Al-Muhaimin
ketuhanan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang setara, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang sepantasnya yang lain untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma takunu fi sya'n wa ma tatlu minhu fi Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda an tafidu fi al-ayat. Kamu sekalian tidak berada dalam suatu keadaan. Apakah kamu sekalian sedang membaca Al-Quran atau sedang mengerjakan pekerjaan yang lain, atau bahkan kamu sedang tidak berbuat apa-apa? Illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kamu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah yang Maha memperhatikan. Kita tetap diperhatikan oleh Allah. Apakah kita sedang beribadah, apa kita sedang duduk saja, bahkan kita sedang melakukan apa saja, kita berada dalam penglihatan, dalam pengawasan, dalam perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan semacam itu agar kita juga timbul rasa nyaman, rasa aman, sekaligus juga mestinya akan muncul rasa al-haya. Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan al-muhaimin, maka akan muncul rasa al-haya, muncul rasa malu. Malu di hadapan Allah kalau sampai dalam hidupnya, dalam perilakunya, dalam tindakannya, ucapannya dan lain sebagainya itu menyimpang dari aturan Allah. Malu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan al-haya'u minal iman, maka orang yang malu itu adalah sebagian daripada keimanan. Jadi kalau sudah tidak ada rasa malunya, berarti memang sudah separuh keimanan itu sudah hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam memberikan pengertian tentang al-muhaimin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya memperhatikan tapi juga memelihara kepada makhluknya, kepada hambanya dengan segala apa yang sudah ada di dalam dirinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara tentang penglihatan kita. Kita tidak, hampir saja kita tidak berpikir tentang bagaimana kelopak mata ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlapis-lapis. Jadi ada lapisan tutup mata, ada juga lapisan lagi dengan bulu mata. Itu adalah, kata Imam Al-Ghazali, itu bagian dari al-muhaiminnya Allah. Bagaimana memelihara agar ini tetap terjaga. Maka jika ada satu benda yang datang menuju ke mata kita, maka kita sudah otomatis itu. Kita nggak pakai nyuruh mata merem, nggak begitu. Itu langsung dengan begitu cepatnya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bulu yang ada di dalamnya, di depan mata, ini adalah bagian dari pemeliharaan Allah. Jadi kalau ada debu-debu yang lembut, yang apa itu tidak langsung jatuh masuk ke mata, tapi ini tersaring oleh bulu mata kita. Ada begitu juga akan masuk ke dalam hidup kita, ada bulu hidup kita. Maka ini adalah memberikan sinyal. Maka seseorang begitu bersih, ada benda, ada sesuatu yang masuk, apakah itu nampak atau tidak nampak, ada virus yang masuk ke dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyaring. Ini ada bagian yang itu sudah di pengamannya yang diberikan oleh Allah. Dan reaksi badan kita apa? Badan kita bereaksi dengan bersih. Maka pantas kalau orang bersih, maaf, bersih itu apa ya? Ice.
Maka dianjurkan oleh Rasulullah, jika engkau bersih maka ucapkan alhamdulillah. Orang seringkali berpikir kalau bersih itu berarti mau sakit kok suruh alhamdulillah. Padahal orang yang bersih katanya itu kan orang mau sakit itu mau flu atau apa berarti? Bukan. Orang bersih itu karena memang ada virus yang akan masuk yang mengancam ke dalam dirinya, maka dia dikeluarkan dengan kecepatan yang luar biasa. Maka ada sebuah penelitian lembaga kesehatan dunia itu sampai mengkabarkan, WHO itu sampai mengkabarkan jika seseorang daya imunitasnya itu sudah rendah, hampir pada titik yang sangat lemah, maka ditandai dengan dia tidak bisa lagi bersih. Maka penelitian dari WHO, orang yang kena virus HIV itu kan dia langsung daya imunitasnya turun dan dia sudah nyaris sudah tidak punya pertahanan tubuh. Maka tandanya kalau dia sudah tidak bisa bersih, itu berarti dia sudah tidak ada daya imunitas dalam dirinya. Maka Rasulullah mengajarkan begitu kita bersih, alhamdulillah. Orang yang benar itu semua mendoakan. Apa doanya? Yarhamukallah. Orang yang ketiga, yahdikumullah wa yuslih balakum. Orang yang keempat, amin, tinggal aminnya aja. Jadi begitu rentetan, karena itu adalah anugerah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaman. Ada pengaman yang diberikan oleh Allah Al-Muhaimin, Allah Subhanahu wa taala untuk jadi supaya tetap terpelihara. Ini luar biasa. Pernah saya juga bercerita bagaimana seseorang itu timbul rasa lapar, rasa haus. Ini ternyata ini adalah bagian dari anugerah Allah dalam rangka untuk memelihara diri seseorang. Saya pernah punya jamaah yang karena sakit tertentu sehingga sudah dia nggak merasa lapar, nggak pernah juga merasa haus. Jadi kalau anak-anaknya kalau mengamati ini ibunya ini kalau ditanya lapar nggak makan, tapi kalau dikasih makan makan berapapun udah kenyang belum. Jadi sudah makan banyak juga nggak ada rasa kenyangnya, rasa laparnya nggak ada, rasa kenyangnya juga nggak ada. Ini sudah ancaman. Itu nanti sudah sampai kekenyangan itu baru berhenti, udah tidak nyaman. Nah kalau kita masih diberikan rasa lapar, rasa kenyang, itu adalah bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara badan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi berlapis-lapis Allah Subhanahu wa taala memelihara hambanya, memelihara makhluknya ini luar biasa. Yang kadang-kadang seakan-akan kita hanya menganggap itu hanya ya sudah memang begitu saja. Padahal ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga, mengamankan agar hamba-hambanya ini memang sudah diberikan perangkat yang luar biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum lagi Allah Subhanahu wa taala juga menjamin di mana di dalam ayat yang lain Allah nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Al-ayat. Jadi Allah nyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia menyatakan iman kepada Allah, tsumma istaqamu, dan dia istiqomah, dia tetap teguh dengan keimanan itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah menurunkan malaikat untuk mendampingi dirinya. Itu bagian dari Allah
memberikan anugerah berupa kesehatan dan berfungsinya anggota tubuh kita. Ini adalah bagian anugerah yang luar biasa dari Allah. Maka ada senandung apa zikir, ya Muhaimin ya Salam, ya Muhaimin ya Salam, salina wal muslimin, dan seterusnya. Saya enakan siang-siang malam-malam. Jadi Allah yang Muhaimin, yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kita. Loh, kita ini makanya bagaimana kita sering saya ungkapkan bagaimana kita ini dihidupkan oleh Allah, sarana disiapkan oleh Allah. Terus kalau masih pengen silahkan minta juga kepada Allah. Maka sampai Allah katakan kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah itu dalam keseharian sibuk. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'n. Karena untuk memenuhi permintaan permohonan dari seluruh makhluknya yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga, dalam memelihara bagi hamba-hambanya, menjamin keselamatan ini, Allah itu sampai nyatakan la ta'khudhuhu sinatun wala Allah nggak pernah ngantuk, bahkan apalagi tidur. Untuk apa? Ya, untuk menjaga. Jadi keagungan Allah dalam memelihara, menjaga bagi para hamba-hambanya, para makhluk-makhluknya itu Allah selalu. Maka tadi rasanya kita ini malu kepada Allah kalau sampai kita kok tidak taat kepada Allah, kok perilaku seharian kita itu melanggar dari aturan Allah. Malu. Kok nggak semangat ibadah itu malu. Allah aja terus melihat, terus memperhatikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka lewat ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sampai Allah menyatakan wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dalam surat Al-An'am ayat ke-59 Allah menyatakan tidak sehelai daun pun yang gugur kecuali diketahui oleh Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidak sebutir pun dalam kegelapan. Butir apa, sebutir apapun dalam kegelapan. Tidak juga yang basah, yang kering, kecuali semuanya dalam penglihatan Allah. Bahkan sudah semuanya di kitab mubin, sudah tercatat semuanya di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang bisa seseorang sampai bisa terlepas dari pengawasan Allah? Saat apa? Tidak ada. Kita duduk, kita tidur, dan sudah Allah sampaikan dalam surat Yunus tadi. Apakah kita sedang duduk, sedang baca Quran, sedang tidak melakukan apa-apa, atau melakukan sesuatu? Tetap berada dalam pengawasan Allah, dalam penglihatan Allah. Maka bismillah, sampai Ibrahim Al-Adham itu ketika beliau sudah habis melaksanakan ibadah, di tengah-tengah ibadah itu dia merasa capek, itu sedang diri, sedang berzikir gitu. Kemudian Ibrahim Al-Adham itu menjulurkan kakinya, duduk menjulurkan kakinya itu, maka terdengar suara bisikan, Ibrahim Al-Adham, begitu cara untuk berada bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam pengawasan orang sedang beribadah itu sangat dekat
mau menjulurkan kakinya selonjor, selonjor itu dianggap kata Ibrahim Khalil betul oleh nggak pantas kamu hidup bersama Khalid terus selonjoran begitu gitu. Nah jadi ini orang-orang soleh itu sampai semacam maka Az-Zujat sampai menyatakan iya beliau belum pernah begitu duduk terus selonjor itu menghadap ke barat terus dia selonjor itu belum pernah. Kenapa? Dia merasa dia harus selalu menjaga akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berzikir dia sudah bahkan dia malah kalau bersila itu dia dengan sangat hati-hati sekali karena ibarat seseorang duduk bersama dengan dan yang maha agung dengan keagungan dan kebesarannya kemudian ya, seperti kita sedang duduk kita bertamu di hadapan orang yang kita hormati yang kita muliakan maka kita tidak akan sembarangan hidupnya. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kepada kita dan orang-orang saleh itu karena memahami betul tentang Al-Muhaimin bagaimana sesungguhnya seseorang itu selalu maha Allah. Maka orang-orang yang beriman itu terus agak ada rasa di dalam hatinya dimanapun kita kan bersama dengan Allah. Gak pernah kita terlepas dari penglihatan Allah. Tidak pernah kita terlepas dari pengawasan Allah. Maka yang kedua setelah muncul rasa haya, rasa malu, hidup ini harus ada malu, rasa malu itu malu sama manusia aja masa ini kok lihat kanan kiri malu nanti kalau tahu. Jadi dia berbuat salah kalau lihat orang itu malu. Malah tadi ada kejadian yang kemarin ya ada kejadian karena sudah di dalam persidangan bahwa dia bersalah ini dan akan diputuskan dia izin ke kamar mandi bunuh diri. Kenapa? Malu. Jadi ini sama manusia rasa malu bahwa manusia yang udah kayak gitu apalagi mestinya malu kepada Allah. Dan yang kedua maka akan muncul akhlak yang kedua adalah muraqabah, akan merasa dirinya itu cuma dekat dengan Allah. Mana bisa kita lepas dari Allah, mana bisa kita lepas dari pandangan Allah. Kalau begitu orang yang beriman itu yang ada tenang, nyaman, ya sudah kita mohonkan saja kepada Allah. Dan begitu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, ialah Allah menjadikan bumi walladzi ja'ala fil ardi dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Surat Al-Mulk ayat 15. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan bumi ini mudah bagi mudah apa? Yang mudah dari mudah semuanya, mudah dikelola bumi ini, mudah ditanami, mudah dijadikan mau dikelola apa? Mau jadikan perumahan silakan, mau jadikan sawah ladang silakan, mau jadikan jalan silakan, mau jadikan lapangan terbang silakan. Ini semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Allah ingin menjaga semuanya supaya berjalan dengan baik. Famsu fi manakibha, kalian kamu silakan pergi ke mana aja. Wa kulu min rizqi. Dan makan apa saja yang Allah sudah siapkan oleh kamu sekalian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka pantas kalau kita katakan asyraful ulum ma'rifah. Jadi ilmu yang akan memuliakan diri itu adalah ilmu mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, masya Allah, kita ini selalu berada dalam keagungan dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum itu kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada ya kita tutup saja. Kita mohon kepada Allah.
taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise